Coba buka Kejadian pasal 30. Kejadian pasal yang ke-30. Saya bacakanlah ayat ini walaupun panjang, supaya Anda bisa mengikuti dengan baik, dan sekaligus langsung bisa menangkap akan pengertiannya. Kejadian 30, perhatikan pada ayat yang ke-25. Kitab Kejadian pasal yang ke-30, Kejadian pasal 30, mulai ayat yang ke-25. Judulnya, Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Saud Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam, dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, yang diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anak-anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Nah, idenya dari mana sebetulnya? Nah, sekarang perhatikan saudara sekalian, saya mau tunjukkan pada pasal 31, lihat pada ayat yang ke-10.
Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Nah, saya mau jelaskan, kalau Anda masih bingung lihatnya, dengar baik-baik. Laban itu tukang nipu, saudara. Yakub ditipu kan? Karena Yakub nipu, akhirnya ditipu oleh penipu. Nah, penipunya akhirnya ditipu oleh yang ditipu. Jadi ini keluarga tipu menipu habis-habisan, saudaraku. Kalau Anda mau tahu keluarga tukang tipu menipu, lihat Abraham, lihat Ishak. Abraham juga nipu orang, Ishak nipu lagi, Yakub nipu ayahnya, Yakub nipu kakaknya, Yakub ditipu Laban, Laban ditipu Yakub, Yakub ditipu anak-anaknya, terus begitu. Ini keluarga brengsek sebetulnya, tapi Allah melihat akan potensi di dalamnya. Amen. Banyak orang Kristen hari ini brengsek luarnya, tapi Allah melihat kerinduan di dalamnya. Dan sementara kita mengizinkan Allah mengerjakan kita, potensi itu akan dikembangkan Tuhan dan menghancurkan yang brengsek di luar kita. Nah, saya mau ceritakan ini strateginya Yakub. Dari mana dia dapat ide itu? Sebab Tuhan sudah memberikan mimpi kepadanya. Bahwa kamu akan diberi kambing domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Nah, dia minta upah kepada Laban. Laban berkata begini, mau minta upah apa? Atau berapa upahnya? Yakub berkata, tidak usah Laban, tidak usah memberi aku upah. Gini aja katanya. Domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, engkau ambil semua. Yang polos, berikan kepadaku, biarkan aku yang menggembalakan. Dan itu dipisahkan jalan 3 hari, saudara. Jauh sekali. Nah, kalau dari yang polos yang aku gembalakan ini, sampai lahir yang bintik-bintik dan belang-belang, itu baru milikku. Kalau polos kawin sama polos, lahirnya polos, itu milikmu. Laban berpikir, goblok ini anak. Mana mungkin polos dengan polos bisa keluar bintik-bintik dan belang-belang. Jadi Laban berkata, boleh kalau begitu. Begitu boleh, Yakub yang ngomong, goblok si Laban. Nah, orang tipu menipu tuh goblok menggoblokkan, saudara. Tembak menembak dengan goblok-goblokan begitu. Nah, dua-duanya sama gobloknya, sama pinternya juga sebetulnya. Jadi ini adu ilmu, saudara. Tinggi yang mana ini? Penipu dengan penipu, adu ilmu. Laban berpikir domba polos dengan polos, ya lahirnya polos. Kalau ada yang bintik-bintik, nah itu mungkin lahirnya bisa bintik-bintik. Lalu kemudian Laban berkata kepada semua anak-anak laki-lakinya, jaga yang bintik-bintik dan belang-belang ini, jangan sampai Yakub curi. Kalau satu tercuri aja, waduh itu benihnya sudah bisa berkembang biak luar biasa. Tapi ingat, Yakub terima itu karena dia diberi mimpi oleh Tuhan. Dan ini orang hebat, ini brilian otaknya, terutama soal tipu menipu luar biasa, saudara. Nah, akibatnya nanti kelak ditipu rame-rame sama siapa? Anak-anaknya sendiri. Yusuf masih hidup dibilang mati. Sejak itu susah bertahun-tahun. 13 tahun menderita. Ditipu rame-rame oleh anak-anaknya sendiri. Memang ini tukang nipu ya ditipu rame-rame akhirnya saudara. Nabur nuai itu tetap berlaku, saya beritahu. Nah, akhirnya Yakub pergi dan dia ngerti kalau domba itu suka berkelamin di tempat minum. Bayangin ya, dalam zaman perjanjian lama, dia sudah ngerti bagaimana cara mempengaruhi dalam dari makhluk hidup. Anda tahu Coca-Cola di Amerika itu bisa melonjak omsetnya. Gara-gara apa? Itu di riset, saudara. Bagaimana mendongkrak akan omset Coca-Cola. Karena pada waktu itu saingan begitu banyak. Jadi perusahaan ini mencoba bagaimana mendongkrak omsetnya. Mereka akhirnya memasang iklan di bioskop-bioskop dan televisi Amerika. Hanya sekali tayang itu sepersekian detik. Tes, hilang lagi. Karena di riset, orang-orang Amerika suka makan popcorn. Ya. Nah, lalu mereka berkata begini, kita buat iklan dengan tulisan simple sekali. Eat popcorn,
and drink Coca-Cola. Itu aja. Jadi popcorn dikantolin dengan Coca-Cola atau sebaliknya. Eat popcorn and drink Coca-Cola. Jadi itu mereka ditayangkan, tas, hilang. Sekian menit muncul lagi, hilang. Terus selama beberapa bulan seperti itu. Dalam waktu singkat, itu kenaikannya bisa lebih dari 100%. Jadi ketika orang makan popcorn, ingat and drink Coca-Cola. Dia minum Coca-Cola. Yang lain kagak mau. Sampai sejak saat itu meroket omsetnya. Jadi yang dipengaruhi apa? Dari mata ini, dimasukin terus seperti itu. Lalu terekam di bawah sadarnya. Lalu mempengaruhi behavior perilaku orang. Secara jiwani itu terbukti, saudara. Jadi apa yang dimasukkan terus dalam mata kita ini, yang terus ditunjukkan, akhirnya terekam di bawah sadar. Ini baru jiwani loh, belum roh, saudara. Terekam di bawah sadar kita. Nah akhirnya apa? Mempengaruhi akan perilaku. Bayangin perilaku suatu bangsa dipengaruhi oleh popcorn and drink Coca-Cola. Dalam waktu cuma sekian bulan sebetulnya. Luar biasa. Sampai hari ini mereka merajai pasaran soft drink di seluruh dunia. Dan itu ide brilian, simple sekali. Tapi itu ide kuno. Yakob sudah punya ribuan tahun yang lalu, saudara. Eksperimen pertama dengan kambing dombanya sendiri. Dia bawa semua yang polos. Dia lihat yang berkelamin ini, kambing domba suka berkelamin di tempat minum. Dia ambil beberapa dahan pohon hawar dan sebagainya, dia mulai kerat. Dia buat berbelang-belang dan berbintik-bintik, saudara. Lalu kemudian dia perhatikan, kalau ada kambing domba yang lemah, berkelamin, dibiarin. Bibitnya lemah, anaknya akhirnya lemah. Yang lemah, Laban yang punya. Biar Laban seneng, loh, ada hasilnya. Tapi kalau kambing domba yang kuat berkelamin, di depan mata mereka itu dikasih itu daun yang sudah dibuat bintik-bintik. Sambil berkelamin, lihat bintik-bintik, anaknya bintik-bintik dan belang-belang. Dan kuat-kuat, saudara. Hebat ya? Jadi, itu betul lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan apa? Matamu. Kalau saudara ngelihat seluruhnya yang negatif, yang statis, ini berat, saudara. Saya perhatikan begini ya. Dan ini seperti kadang-kadang lingkaran setan. Hamba Tuhan tinggal di kota kecil, di pedesaan. Makin berat majunya dibandingkan yang di kota. Bukan soal uang pertama-tama. Dan bukan soal fasilitas. Tapi begitu mereka masuk di sana, mereka mengurung dirinya. Dan berkata, inilah lingkupku. Dan tidak pernah mau keluar. Nah kalau keluar pun belajarnya nggak pinter, saudara. Kebaktian. Tidak sepenuh hati dia train matanya melihat hal yang lebih baik dan lebih besar. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang terus di bawahmu, engkau tidak pernah bisa lihat yang lebih baik yang bisa diraih bersama dengan Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Dan Yakob ini ngerti. Oleh karena itu, kalau kami tunjukkan kepada saudara, sebab saya melihat terus terang begini. Ini saat ya, yang saya yakin, saya percaya kita ini banyak kelemahan, tapi saya melihat bahwa ini bagian dari suatu masa yang memang Allah anugerahkan, bahkan buat setiap pribadi di tempat ini. Yakob ngerti bagaimana memproduksi sesuatu, dan caranya adalah yang berhasil adalah ketika yang memproduksi itu ditunjukkan sesuatu di depan matanya. Pendidikan yang baik bukan hanya di kelas seperti ini, tapi Anda diajak on the spot melihat apa yang terjadi. Dan itu dibuka di depanmu, lihat kebaikannya, keburukannya, kekuatannya, dan kelemahannya. Seketika Anda langsung lihat semuanya. Kalau saudara ngerti, ada manfaat di balik itu. Kalau saudara memperlakukan ini kebaktian biasa, tempat itu ya sudah banyak ngalami, Anda kehilangan sesuatu yang berharga sekali. Jadi ketika Anda belajar melihat dengan mata rohani, apa yang sedang terjadi. Karena satu kali engkau akan mengalami yang sama dengan Tuhan, saudara. Dan waktu engkau mengalami yang sama, Anda dengan cepat bisa ngerti apa yang engkau harus kerjakan. Sebab ini bukan barang baru. Dan engkau tidak akan terlalu terkacau balau dan bingung bagaimana caranya menangani semuanya ini. Dan kalau Anda bisa jeli memperhatikan, satu kali Tuhan pakai saudara yang Allah percayakan hari ini mengalami booming yang luar biasa.
boom, tiba-tiba engkau tahu, luar biasa Tuhan kita. Dan kalau Anda perhatikan, ini anak-anak yang bertobat ini bukan anak-anak cengeng loh saudara. Ibu Ruth kemarin cerita dengan saya, yang dia lihat selama ini adalah ketika mereka dibawa ke Tuhan, firman yang diajarkan bukan datang maka engkau akan diberkati, enteng jodoh, murah rezeki, bukan begitu. Yang diberi bukan nanti kamu dipakai Tuhan ya, jadi dokter, jadi insinyur, jadi profesor, kerja, duitmu banyak, bukan. Bayangin orang diajar begitu rupa, firman begitu keras, dan mereka tahan. Dan ini kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, nggak ada satu orang pun tahan dengan itu. Cobain kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga, berapa jam coba? 5 jam. Kita aja naruh pantatnya susah mau di mana, muter sana, muter sini, muter sana, muter sini. Mereka orang yang baru sekian bulan dalam Tuhan, tahan. Oleh karena itulah saya mau tunjukkan kepada saudara. Ini penting buat hidup. Kalau itu dibuka di depan mata, Anda dengan cepat bisa tangkap apa yang sebetulnya sedang terjadi. Kelak kalau hidupmu diurapi Tuhan, anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Engkau mengalami hal yang sama dalam skala masing-masing, bahkan mungkin lebih besar dari yang sedang terjadi hari ini. Dengan gampang Anda berkata, aku sudah lihat yang seperti itu. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Aku ngerti cara Tuhan kerja. Engkau lakukan seperti yang Dia tunjukkan selama ini. Hidupmu akan efektif dipakai Tuhan, saudara. Amen. Nah, kami masih kedodoran melihat ini semua. Tapi saya belajar, mari tumbuh sama-sama. Nah, sekarang saya mau berikan beberapa dasar firman lebih jauh. Supaya Anda mengerti seperti apa atau sebetulnya kita ini bisa menghasilkan, memproduksi sesuatu yang baik dengan cara kita melihat dan menerima dan menyerap semuanya ini. Coba buka begini, Yohanes pasal yang ke-7. Ada istilah yang menarik yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, Anda garis bawahi kata hatinya, nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, kata hati, kalau King James berkata belly atau perut, dalam bahasa aslinya digunakan kata koilia. Nah, kata koilia ini sebetulnya womb, saudara. Kandungan. Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam kandungannya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dihasilkan kandungan itu apa tuh, saudara? Hah? Anak kan? Bukan kotoran ya, anak kan? Anak itu bisa ada oleh karena apa? Hubungan intim suami istri. Oke? Kalau bukan suami istri, jinah. Neraka tempatnya. Anda sengsara. Oke? Nah, hubungan intim suami istri akhirnya memasukkan benih, menghasilkan akan manusia baru di dalam kandungan rahim. Akhirnya ketika sudah genap waktunya, lahir seorang anak. Saudara harus belajar begini. Allah ingin kita ini punya hubungan pribadi, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Coba buka dulu, 1 Korintus 15. Ayat yang
ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa saudara? Jerih payahmu tidak. Nah, yang sia-sia adalah kalau kita berjerih payah di luar persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Banyak orang yang jerih payah tapi sia-sia sebab di luar persekutuan dengan Tuhan. Nah, persekutuannya kayak apa? Coba buka surat Efesus sekarang. Saya tunjukkan sesuatu yang penting di sini. Efesus pasal yang kelima, ayat 31 dan ayat yang ke-32. Efesus pasal 5, ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan apa? Bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi apa? Satu daging. Nah, proses satu daging terjadi ketika terjadi hubungan intim suami istri. Oke, teruskan lagi. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan siapa? Kristus dan jemaat. Jadi hubungan Kristus dan jemaat digambarkan bagaimana suami istri jadi satu daging. Nah, dengerin saya baik-baik. Saya mau jelaskan perlahan-lahan, saya harap Anda bisa tangkap ini. Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, memiliki akan hubungan pribadi dengan Tuhan, kita punya hubungan intim dengan Tuhan, akhirnya hubungan intim itu akan menghasilkan sesuatu yang ilahi pada kandungan manusia roh kita, istilahnya. Soyonggi berkata, iman itu sebelum jadi kenyataan harus dikandung dulu. Ya, dalam bukunya Dimensi yang keempat itu. Jadi harus ada sesuatu yang dikandung dalam iman kita. Nah, dengan Tuhan hal yang sama terjadi. Hubungan intim dengan Allah itu akan menghasilkan sesuatu yang ilahi pada kandungan kita secara rohani. Dan perhatikan perkataan Yesus. Barang siapa haus, baiklah dia apa? Dia minum. Dalam hubungan dengan intim itu, kalau kita minum itu minum apa? Air, pasti, bukan minum nasi, saudara. Bukan minum roti, minum air. Maka dari dalam kandunganmu akan apa? Keluar apa? Aliran apa? Air hidup. Yang engkau minum, itu yang akan engkau keluarkan lagi mengalir. Nangkep, saudara? Tak ulangi lagi. Dengar baik-baik. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah minum. Anda perhatikan kata minum di sini. Kalau minum itu mesti berhubungan dengan sesuatu yang kalau kita minum, lalu kita percaya itu, maka dari dalam kandunganmu akan apa? Mengalir. Aliran-aliran air juga. Ini hukumnya selalu begitu. Kalau Anda tidak punya persekutuan intim dengan Tuhan, ini tidak akan terjadi. Tapi kalau ada hubungan intim dengan Tuhan, setiap hari engkau tahu engkau bergaul dengan Allahmu. Setiap hari engkau bergaul dengan Tuhan. Setiap hari engkau berkata, Tuhan, aku ini mengasihi engkau, aku bersyukur engkau Allah yang luar biasa. Engkau bergaul, engkau intim dengan dia. Maka sesuatu yang ilahi itu akan mulai dialirkan di dalam kehidupan kita. Lalu itu akan memenuhi kehidupan kita. Pada saat itulah apa yang masuk dalam hidupmu akan dialirkan kembali. Orang Kristen yang mau menerima semua yang ilahi akan mengalirkan yang ilahi. Anda terima kotoran, keluarnya kotoran. Anda terima sampah, keluarnya sampah. Tapi kalau Anda terima perkara-perkara besar dari Allah masuk dalam hidupmu, yang engkau keluarkan adalah perkara besar yang dari Allah. Nah, para murid pernah mengalami hal yang seperti ini.